Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Alindra Hermawan, Muhammad Lutfi Anilah, Rivaldo Joan, Nova Natania, dan Beatrice Amanda Gunawan. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Analisis Ekonomi Makro Jepang dengan mitra dagangnya yaitu Cina. Pertama, untuk deskripsi data, kita menggunakan data negara acuannya Jepang dengan mitra dagangnya Cina, dan data negara yang digunakan yaitu GDP, data konsumsi, data investasi, belanja pemerintah, ekspor, impor, CPI, interest rate, dan jumlah uang negara Jepang. Kita juga menggunakan data dari GDP dan interest rate Cina, nilai tukar Jepang terhadap Cina, jumlah uang beredar per CPI, dan GDP luar negeri terhadap nilai tukar. Dan semua ini kita ambil dari World Bank. Selanjutnya akan memasuki bab 2 ini menjelaskan mengenai sektorial. Oke, jadi yang pertama kita akan menentukan terlebih dahulu variabel response dan juga variabel prediktornya. Yang pertama kita akan menentukan variabel response, yaitu di sini ada GDP, suku bunga dalam negeri, terus yield aksen, dan juga yaitu ada exchange rate, dan juga variabel prediktornya ada konsumsi, ada impor, ada ekspor, dan juga ada investasi. Sekarang yang pertama kita akan menentukan plot ya terhadap konsumsi dan juga investasi, dan investasi terhadap suku bunga. Yang pertama plot antara GDP Jepang dan juga konsumsi. Kalau misalnya di sini dilihat dari plotnya, ini ada tren naik dan juga bisa dibilang berkorelasi positif. Artinya ketika GDP Jepang itu meningkat, maka konsumsi juga bisa meningkat. Yang kedua, sekarang kita akan melihat plot antara GDP Jepang dan juga investasi. Nah, kalau di sini bisa dilihat dari plotnya cukup tersebar acak ya di sini, tapi masih bisa terlihat ada tren naik, cuman penyebarannya lebih luas. Nah, ini bisa juga disimpulkan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi dari investasinya. Nah, sehingga kalau misalnya GDP Jepang yang meningkat, kita bisa simpulkan bahwa investasinya juga meningkat. Nah, selanjutnya kita juga bakal ngeliat plot antara si investasi terhadap suku bunga itu gimana. Nah, waktu di plot hubungan antara investasi dan suku bunga itu polanya cukup acak dan nggak bisa menjelaskan atau menggambarkan hubungan linear gitu ya antara faktor investasi dan juga suku bunga. Dan bisa disimpulkan juga bahwa mungkin faktor investasi dan suku bunga itu bisa dipengaruhi oleh faktor yang lain. Jadi tidak jelas polanya. Sekarang kita bakal menentukan estimasi parameter konsumsi terhadap GDP dan juga investasi terhadap si GDP sendiri dan juga suku bunga. Yang pertama kita akan membentuk suatu model. Di sini kita bisa lihat taksiran bersama regresinya itu adalah 2,692 kali 10 4 15 ditambah 0,5037 Y. Dan kalau misalnya kita tahu di sini kita bisa lihat nilai P value-nya. P value-nya nilai cukup kecil teman-teman. Jadi kalau misalnya P value-nya kurang dari asumsi taraf signifikansi kita yaitu 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwa hipotesis nolnya kita tolak atau H0-nya kita tolak. Artinya parameter Y atau GDP itu signifikan terhadap model. Nah, di sini juga dari output R kita bisa lihat ada adjusted R square atau R kuadrat. Itu kalau misalnya nilainya makin dekat sama satu, maka model itu bisa dikatakan cukup baik dalam menggambarkan variasi dalam data. Nah, di sini kan nilainya 0,964, berarti 90,24%. Itu modelnya bisa menggambarkan variasi dalam data dengan baik. Selanjutnya kita bakal lihat PDB negara Jepang terhadap investasi dan suku bunga di model ini sama masih bisa kita lihat. Yang pertama kita bisa lihat taksiran bersama regresinya. Di sini ada 1,665 kali 10 14 dikurangin 0,06189 Y ditambah 1,491 sekali 10 12 I. Nah, kalau di sini dilihat dari P-value-nya dari kedua variabel prediktor itu nilai P-value-nya cukup besar. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa P-value-nya itu lebih besar dari alfa atau lebih besar dari taraf signifikansinya. Artinya parameter itu nggak signifikan terhadap model. Nah, kalau di sini juga bisa dilihat dari adjusted R-score-nya, nilainya kan cukup kecil ya. Artinya dia itu nggak bisa menggambarkan model dengan baik. Nah, sekarang kita bakal analisis kecocokan modelnya dari yang PDB negara Jepang terhadap konsumsi rumah tangga. Itu kan tadi kita dapat taksiran bersama regresi yang seperti ini. Lalu kita punya uji hipotesis di mana H0 itu parameternya kita dapat abaikan. Yang hipotesis satunya parameternya nggak dapat diabaikan. Artinya nilainya signifikan terhadap model. Nah, kalau misalnya kita punya asumsi alfanya itu sama dengan 0,05, maka ketika p-value-nya itu kurang dari alfa, maka H0-nya ditolak. Yang artinya koefisien prediktornya itu signifikan terhadap model. Dan di sini tadi kita bisa lihat dari output R juga bahwa adjusted R square-nya itu 0,9024. Artinya model itu bisa menggambarkan 90,24% variasi dalam data dengan baik. Selanjutnya ini adalah PDB negara Jepang terhadap investasi dan suku bunga. Ini adalah taksiran bersama regresinya dan uji hipotesisnya masih sama seperti tadi. Namun karena dia p-value-nya keduanya itu lebih besar dari alfa, maka H0-nya kita tidak tolak sehingga kita bisa simpulkan bahwa koefisien prediktornya nggak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap model. Nah, sekarang kita bakal plot PDB negara Jepang terhadap impor. Ini kalau misalnya dilihat trennya naik dan juga ada korelasi positif, artinya ketika GDP Jepangnya meningkat, maka impor juga meningkat. Selanjutnya dilihat juga plot PDB negara Cina terhadap ekspor. Di sini sebenarnya polanya cukup acak, tapi bisa masih kita lihat ada tren naik dan juga korelasinya masih positif antara ekspor dan juga PDB-nya. Jadi ketika GDP Cina meningkat, ekspornya juga meningkat. Selanjutnya kita bakal lihat estimasi parameter impor terhadap GDP dan juga ekspor terhadap GDP. Nah, kalau misalnya dilihat di sini dari keluaran R Studio, kita dapat di sini taksiran bersama regresinya seperti ini, dan kita juga dapat P-value-nya itu nilainya kecil banget. Asumsinya kalau misalnya alfanya 0,05, maka kita bisa simpulkan H0-nya ditolak, dan kita bisa bilang bahwa variabel prediktornya itu signifikan terhadap model. Dan juga adjusted R-score-nya di sini nilainya cukup mendekati satu, jadi kita bisa simpulkan bahwa model itu dapat menggambarkan variasi dalam data dengan baik. Sekarang untuk yang PDB negara Cina terhadap ekspor, di sini bisa kita lihat persamaan taksiran bersama regresinya, P-value-nya juga kecil, jadi kita simpulkan H0-nya ditolak, dan kita bisa katakan variabel prediktornya itu signifikan terhadap model. Nah, di sini juga adjusted R-score-nya cukup mendekati 1, 0,8542, yang artinya bisa digambarkan 85,42% variasi dalam variabel impor itu dapat dijelaskan oleh si PDB negara Cina.
di titik 2.7 ada analisis kecocokan model. Di sini kita menganalisis model yang telah diperoleh di bab sebelumnya dengan memperhatikan tentunya p-value dan juga kesignifikanandaripada parameter yang ada gitu. Nah, dari pada kode yang sudah disusun di R terlihat keluaran bahwa fungsi import itu ada di angka min 2,065 kali 10 pangkat 14 ditambah 5,606 dikali 10 pangkat min 1 Y gitu. Nah, terlihat pula gitu ya di lingkaran yang telah dilingkari ini bahwa kedua parameter ini signifikan gitu. Dan juga kita bisa lihat bahwa p-value yang di bawah itu tentunya sangat lebih kecil daripada 0,05 sehingga kita bisa menolak K0 gitu. Yang artinya bahwa parameter atau beta 1 itu tidak dapat diabaikan. Dan juga kita memperoleh nilai adjusted R-square yang cukup besar 0,9647 menjelaskan bahwa model ini dapat menjelaskan 96,47% dari data yang ada. Terus selanjutnya yang kita analisis kecocokan model ada dari PDB negara Cina terhadap ekspor negara Jepang gitu. Tentunya karena Cina ini mitra dagangnya gitu. Diperoleh pula kita lihat bahwa kedua parameter baik intercept maupun slope gitu ya, itu keduanya signifikan. Terlihat juga dari nilai p-value yang kurang dari 0,05 kita bisa menyimpulkan bahwa beta 1 tidak dapat diabaikan dan nilai R-square yang masih di atas 0,7 ya, masih besar gitu, di angka 85,35%. Selanjutnya kita akan menurunkan persamaan Y sebagai fungsi ubah-ubah prediktor. Seperti yang sudah diperoleh sebelumnya, kita sudah dapat fungsi konsumsi dalam Y, fungsi investment dalam Y, fungsi MX juga. Lalu kita coba modelkan dan kita turunkan di sini di plug-in aja ya persamaan-persamaan yang sudah kita dapatkan, terus kita rapihkan sehingga diperolehlah persamaan kesetimbangan daripada GDP negara Jepang seperti itu. Nah, tentunya ketika kita udah dapat yang tadi, kita coba untuk masukkan kembali datanya dan kita peroleh Y bintang, yaitu persamaan ataupun kesetimbangan dari GDP Jepang. Nah, lalu kita coba plot hasil dari fungsi tadi terhadap GDP dari negara Cina dan terlihat bahwa terjadi hubungan positif gitu. Ini menandakan bahwa semakin tinggi GDP negara Jepang maka semakin tinggi pula GDP negara Cina. Ini bermakna bahwa kemitraan dagang dari kedua belah pihak berjalan dengan sangat baik gitu, sehingga membawa peningkatan GDP bagi kedua belah negara. Selanjutnya kita juga mencoba untuk memplot pengeluaran pemerintah Jepang terhadap GDP-nya dan juga kembali kita temukan hubungan positif yang menandakan bahwa government spending daripada negara Jepang itu berhasil menaikkan GDP dari negaranya sendiri. Atau salah satu kemungkinannya mungkin government spending yang dikeluarkan itu merupakan salah satu dari kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh negara Jepang. Selanjutnya kita juga melihat plot suku bunga negara Jepang terhadap Y bintang ya, atau kesetimbangan GDP-nya. Terlihat ada hubungan yang negatif antara GDP setimbang Jepang dengan suku bunga negara Jepang. Ini dapat terjadi mungkin karena suku bunga yang tinggi menahan investor untuk meminjam uang di bank sehingga tumbuh laju investasi menurun menyebabkan GDP rendah. Nah, selanjutnya di 2.10 kita akan kembali melihat estimasi parameternya gitu ya, teman-teman. Nah, di sini terlihat yang dilingkari merah bahwa kedua parameter itu signifikan seperti itu, dan juga nilai p-value yang sangat kecil, tentunya lebih kecil dari 0,05, yaitu taruh signifikansi yang kita ambil, sehingga tentu parameter kita tidak dapat diabaikan. Lalu kita juga mendapatkan nilai R-square itu di angka 98,93% yang sangat tinggi. Selanjutnya di 2.10.2 kita melihat estimasi parameter kecocokan model pengeluaran pemerintah yang tadi yang G terhadap Y bintang gitu. Terlihat juga di sini signifikan. Kita juga mendapatkan persamaannya dan juga kita lihat p-value yang sangat kecil sehingga Ano tidak dapat diabaikan. Ano tidak dapat diabaikan, betul. Lalu selanjutnya R-square akan ada di angka 95,2%. Selanjutnya terakhir ada 2.10.3 suku bunga PDB setimbang Jepang. Di sini kita bisa menemukan bahwa kedua parameter itu signifikan terhadap model dan juga nilai p-value yang masih cukup kecil gitu ya, sehingga K0 ditolak, parameter tidak dapat diabaikan. Tapi kita melihat bahwa nilai R-square jatuh dibandingkan dengan dua estimasi sebelumnya gitu. Namun tetap di angka di atas angka 70% gitu. Kita juga memperoleh persamaan GDP setimbang terhadap interest rate. Oke, selanjutnya akan dilakukan analisis kecocokan model. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan taraf signifikansi alfa 5%, terlihat bahwa nilai p-value untuk semua parameter lebih kecil daripada alfa 0,05, sehingga H0 ditolak. Hal ini berarti koefisien prediktor signifikan, dan regresor memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respons, atau dalam kata lain tidak dapat diabaikan. Diperoleh juga bahwa semua nilai R-square cukup besar yang mengindikasikan bahwa model yang diperoleh cukup baik. Government Spending Multiplier adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana pengeluaran pemerintah mempengaruhi total output ekonomi. Pada bagian sebelumnya telah didapatkan bahwa persamaan untuk GDP setimbang negara Jepang atau Y bintang adalah sebagai berikut. Sehingga nilai government multiplier dapat dihitung dengan rumus delta Y per delta G, dan nilainya adalah sebesar 0,8922. Selanjutnya akan dilakukan estimasi parameter menggunakan package system fit. Package system fit menggunakan metode two-stage least squares atau 2SLS, di mana dilakukan dua tahap regresi untuk menghilangkan korelasi antara prediktor dan galat. Berikut adalah output dari RStudio, dan dengan demikian kita dapat peroleh model regresi linearnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, package system fit menggunakan metode 2SLS dan package LM menggunakan metode ordinary least square atau OLS. Akan dilakukan perbandingan antara kedua model tersebut untuk menentukan model manakah yang paling sesuai. Model CY, XY aksen L, dan IMY memiliki p-value yang lebih kecil dari alpha 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk tingkat signifikansi 5%, parameter dari ketiga model tersebut dapat dianggap signifikan. Dapat dilihat juga bahwa nilai R-square adjusted dari ketiga model tersebut mendekati 1, yang mengindikasikan bahwa model tersebut secara efektif mampu menjelaskan variasi dalam data yang diamati. Namun terdapat satu persamaan regresi yang kurang baik, yaitu persamaan IYI, yang memodelkan investasi Jepang. Terlihat bahwa nilai p-value untuk parameter I kecil lebih besar daripada alpha 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk tingkat signifikansi 5%, parameter untuk suku bunga atau I kecil tidaklah signifikan, dan suku bunga tidak dapat menjelaskan variasi pada investasi negara Jepang dengan baik.
Di sisi lain, dapat dilihat juga bahwa nilai R-square adjusted dari model ini sangatlah rendah, sehingga melalui kedua informasi ini, dapat disimpulkan bahwa model IYI tidaklah cocok untuk data. Perbandingan antara estimasi parameter menggunakan model regresi dan package system fit juga mengindikasikan bahwa model regresi memberikan hasil yang lebih baik. Model regresi cenderung memiliki p-value yang lebih rendah dari nilai R-square adjusted, yang lebih tinggi dibandingkan dengan system fit. Selanjutnya kita akan membahas model ISLM. Untuk membangun model ISLM, kita memerlukan variabel prediktor G, Y aksen L, RM, dan juga kita harus mencari variabel respon yaitu Y timbang dan X timbang. Nah, untuk seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kita memperoleh persamaan YIS dan YLM sebagai berikut, dan kita akan mencari titik seimbang untuk menentukan nilai Y timbang dan X timbang, yaitu dengan cara YIS sama dengan YLM. Nah, dengan menyelesaikan persamaannya, kita akan memperoleh X timbang sebagai berikut dan Y timbang sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan mencari tahu hubungan antara G dan Y aksen L terhadap X timbang. Nah, ketika kita memplot datanya, kita dapat melihat bahwa keduanya itu memiliki hubungan yang berbanding terbalik atau memiliki tren menurun. Nah, hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa dengan meningkatnya government spending dan juga GDP luar negeri, kita dapat melihat bahwa X timbangnya itu semakin mengecil. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan estimasi regresi, yaitu kita akan mengecek apakah model regresi yang dihasilkan sudah sesuai. Nah, di sini untuk suku bunga setimbang atau model X timbang, kita dapat melihat bahwa p-value yang dihasilkannya cukup kecil, yaitu 2,2 kali 10 pangkat minus 16, dan juga memiliki adjusted R-square sebesar 1, yang artinya model untuk suku bunga setimbang ini sudah sangat cocok. Selanjutnya, kita juga akan mengecek apakah model regresi dari PDB setimbang atau Y bintang tadi itu sudah sesuai. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa p-value yang dihasilkannya sangat kecil dan juga memiliki adjusted R-square sebesar 1, yang artinya model regresi ini sudah sangat cocok. Namun, kita perlu memperhatikan nih parameter-parameternya, karena di sini terlihat bahwa ada parameter yang tidak signifikan. Nah, untuk itu, kita akan melakukan analisis kecocokan model. Pertama, kita akan mulai dari model Y timbang atau suku bunga setimbang. Nah, di sini kita melakukan uji hipotesis dengan H0-nya parameter atau beta 1 dapat diabaikan, dan H1-nya yaitu parameter atau beta 1 tidak dapat diabaikan. Nah, di sini kita melihat untuk model X timbang ini, semua dari parameter ini memiliki p-value yang sangat kecil, yang artinya bahwa parameter ini sangat signifikan, yang dapat kita simpulkan bahwa parameter tidak dapat diabaikan. Selanjutnya untuk model Y timbang, nah di sini kita dapat melihat untuk uji hipotesis yang sama, ternyata p-value yang dihasilkan ada yang kecil, tapi juga ada yang lebih besar dari alpha sama dengan 0,05. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa yang lebih besar dari alpha 0,05 yaitu data G dan juga data YLD. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa untuk model Y bintang ini, parameter yang signifikan adalah intercept-nya dan juga data RM, sehingga modelnya menjadi seperti ini. Pada bagian 5 dilakukan perbandingan parameter dengan nilai data asli dan nilai dari model regresi dengan rumus yang tertera pada slide. Lalu untuk pengambilan keputusan, jika nilai E ini kurang dari 90 pangkat negatif 2, maka dapat dikatakan bahwa perbandingan pada tahun 2021 dan 2022 ini tidak berbeda secara signifikan. Ini adalah contoh perbandingan yang menggunakan Y dan I sebagai variabel bebasnya. Lalu kita melakukan coding menggunakan RStudio dan ditinjau nilai dari 2 tahun terakhir. Karena diketahui kedua E tersebut bernilai di atas 10 pangkat negatif 2, jadi dapat disimpulkan bahwa investasi Jepang ini berbeda pada tahun 2021 dan 2022. Lalu langkah ini dilakukan pada semua model regresi yang telah didapatkan, baik dari model regresi biasa, model system fit, lalu persamaan model regresi linear lainnya. Bab 6, kesimpulan. Ini adalah analisis kecocokan model regresi. Jadi dari model regresi yang telah kita dapatkan, ini dapat kita lihat mayoritas ini cocok. Pada model system fit juga mayoritas cocok. Kecocokan ini didasarkan pada pengambilan keputusan menggunakan uji hipotesis dengan meninjau nilai p-value kurang dari tingkat signifikansi atau alpha dan meninjau nilai adjusted R-square. Lalu didapat persamaan Y bintang sebagai berikut, dan dari persamaan tersebut dapat diketahui nilai multiplier sebesar 0,892. Ini adalah model estimasi regresi untuk sektor finansial yang memanfaatkan GDP dan suku bunga dalam negeri seperti ini dan cocok. Selanjutnya untuk kadar setimbang Y bintang dan Y bintang, jadi kita ini memanfaatkan hubungan ISLM dan diperoleh persamaan Y bintang dan Y bintang sebagai berikut dengan model regresinya sebagai berikut, dan kedua model ini cocok. Selanjutnya kita akan membahas perbandingan model regresi dengan data asli. Nah, di bab 5 kita sudah mencari tahu galat dari setiap model yang ada untuk data tahun 2021 dan tahun 2022. Nah, dari seluruh galat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa hanya terdapat 2 model saja yang memiliki galat lebih kecil dari 10 pangkat minus 2. Dengan kata lain, kita dapat menyimpulkan bahwa model yang dibuat atau yang didapat ini tidak begitu cocok dengan data aslinya. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Salah satunya yaitu kejadian-kejadian tak terduga yang sangat berdampak pada ekonomi suatu negara ataupun ekonomi global. Pada tahun 2019 lalu, kita tahu bahwa jadi pandemi COVID-19 yang tentu saja berlangsung cukup lama. Nah, hal inilah yang membuat keadaan ekonomi, baik itu di negara Jepang, negara Cina, dan negara lain-lainnya, menjadi terpuruk. Pandemi inilah yang merupakan bentuk hal-hal tidak terduga yang menyebabkan terjadinya perubahan ekonomi, baik itu di negara Jepang, negara Cina, dan negara lainnya. Nah, inilah salah satu alasan yang membuat akhirnya model regresi kami
tidak sesuai atau tidak cocok dengan data asli. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.